Halo, apa kabar semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan Bung Gus, Bung M. Kusnaini. Selamat datang, Bung Gus. Selamat datang, Bung Novan. Apa kabar? Sehat? Baik. Lama sekali nggak? Lama sekali kita ya? Iya. Satu abad kita ketemu juga nih. Long time no Tapi see. benar, saya senang nih Mas Gus. Ini Iya. luar biasa di tengah pandemi saat ini kita bisa bertemu, Iya. bisa bersilaturahmi, luar biasa. Walaupun satu abad lamanya. Iya. Tapi semoga kita untuk kali depan berikut kita akan lebih sering ketemu Mas Gus. Iya, Ya? insya Nah, Allah. kali ini Mas Gus, saya ini tertarik untuk berbicara tentang sepak bola nasional. Iya. Terutama untuk U19 Mas ya. Iya. Tim ini dipersiapkan untuk Piala Dunia. Piala Dunia ya, Betul. tahun depan ya. Betul. Jadi menurut Mas Gus kira-kira gimana pandangan Mas Gus dengan tim ini, harapan tim ini di mata Mas Gus ya untuk Iya. menghadapi event tahun depan ini? Iya, kalau saya pertama dari pemilihan Sintayongnya dulu ya. Iya, Kan betul. ketika kita memutuskan memilih Sintayong ini kan seperti sebuah upaya yang luar biasa, di mana Iya. sebelumnya kita punya pelatih dari Spanyol, tiba-tiba pelatihnya sekarang dari Asia. Dari Itu kan Asia. bukan Korea, hal yang iya. mudah ya. Kulturnya sangat Berbeda, berbeda, gaya betul. mainnya sangat berbeda. Tapi saya selalu bilang bahwa pemilihan Sintayong itu tepat. Dari awal saya bilang itu. Mas Gus yakin nih? Dari awal saya bilang tepat. Pertama karena kita ini sepak bola Asia, levelnya itu kalau untuk Eropa masih jauh. Betul. Jadi kita harus dilatih oleh pelatih yang paham kultur sepak bola Asia. Ya. Sintayong ini kan dari Korea Selatan, tahu betul dong kultur sepak bola Asia. Ditambah lagi budaya sepak bola di sana itu lebih cocok menurut saya diterapkan di Indonesia ketimbang budaya sepak bola Eropa. Karena sepak bola yang dikembangkan di Korea kan sepak bola yang disiplin, Ya. sepak bola yang ngotot, yang kerja keras. Meskipun punya keterbatasan secara fisik, tapi kan mereka ketika menghadapi tim-tim Eropa ini kan ngototnya bukan main. Betul. Kan itu kan sama dengan kita. Itu tipikalitasnya sama dengan kita. Kita punya problem juga dengan fisik yang tidak terlalu besar. Ya. Kita punya problem juga dengan skill yang mungkin di bawah Eropa. Tapi kita punya modal kecepatan, ngotot, punya modal kemauan belajar. Nah, itu yang membuat saya dari awal yakin bahwa Sintayong adalah pilihan yang tepat untuk kondisi saat ini. Ya kalau 10 tahun lagi tentu akan berbeda pertimbangannya. Ya tapi kan kalau saya melihat Mas, dia di Korea ini kan menangani tim yang pemainnya bagus-bagus lah, bisa lihat Iya. ya. Kalau di Korea ya, dengan kompetisi yang teratur, Betul. pemain bagus, mereka bisa kalahin Jerman bahkan di Piala Iya, Dunia di Rusia betul. kan. Nah sekarang Taeyong ini datang ke Indonesia dengan kultur yang sebenarnya agak berbeda ya. Betul. Budaya kita agak berbeda. Nah dia baru pertama, mungkin orang Korea pertama ya? Atau Iya, betul. Yang Kalau menangani pelatih tim nasional baru baru pertama kali. Nah, apakah dia akan cepat mungkin Mas beradaptasi dengan, kan soal adaptasi ini yang paling Iya. penting. Nah, makanya dari awal juga saya bilang kita harus sabar. Kita Ya. harus sabar melihat proses pembentukan ini berjalan. Karena kan memang target utamanya tuh harus jelas. Target utamanya Piala Dunia. Piala Dunia, ya. Nah, jangan kita baru sebulan melihat Indonesia kalah dari Kroasia cukup besar terus langsung ribut Sintayong Iya. out. Iya, Gimana? nggak Nggak bisa bisa. begitu, ya. Nggak bisa, sepak bola itu proses. Iya. Kita harus punya ukuran target utamanya apa? Nah, target utamanya kan Piala Dunia. Target antaranya apa? Target antaranya Piala AFC. AFC, AFF, Iya, April juga. betul. Ya. Nah, karena itu kita lihat ukuran-ukuran itu. Kalau target-target antaranya tidak Gagal, tercapai, semua, baru kita bicara soal betul. Piala Dunia mungkin perlu diganti. Ini kan target antaranya belum. Dan saya lihat progres tim ini di bawah Sintayong menurut saya cukup bagus. Jadi saya memang menyadari bahwa ini akan ada gegar budaya di kalangan pemain. Dari awal kita udah tahu pasti ada gegar budaya. Kaget latihan fisiknya berat, Betul. kaget disiplinnya luar biasa, bahkan kaget dalam hal tertentu dia sangat cerewet. Nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan sambal, itu kan repot buat Sambal, pemain gorengan, kita. sambal. Itu repot banget buat pemain kita. Itu gegar budaya buat pemain kita yang biasanya sehari-hari lebih suka makan katakanlah kasarnya gitu, lebih suka makan junk food daripada makan yang yang gizinya bagus. Tapi itu proses yang harus dijalani pemain dan itu membuat mereka mungkin di awal-awal tidak nyaman, tapi saya yakin belakangan akan terasa manfaatnya. Akan nyaman terakhir ya. Pada akhirnya akan nyaman ya. Sekarang kan pemain buktinya nggak ngeluh lagi soal makanan. Pemain kalaupun lagi nggak TC kan saya lihat kalau di postingan Instagram mereka di rumah tuh makanannya makanan yang bagus dalam dari bergizi ya? iya, makan salad, makan sayur-sayuran gitu. Itu hal yang menurut saya berhasil ditanamkan oleh pelatih yang membuat perubahan itu sekarang tidak terasa membebani. Nah, sekarang saya mau tanya Mas, pemilihan ini kenapa dia tidak, kan sebelumnya sudah pernah ke Korea mereka kan, Iya. sempat bertanding. Nah sekarang kok dia pilih Kroasia, cocok nggak untuk persiapan kita dengan Korea? Bukan ada tempat-tempat lain yang mungkin menurut Mas masih ada, atau bagaimana menurut Mas dengan Iya. Kroasia ini? Ya kalau saya concernnya adalah tim ini harus punya kesempatan mengukur diri dengan lawan yang kualitasnya di atas.
Betul. Jadi Ya. kalau nanti mereka latihan hanya di Jakarta, lawannya nanti ya klub-klub yang ada aja, klub-klub lokal. Betul. Bukan kita Nggak ada meremehkan tantangan, klub lokal, betul. nggak ada tantangan. Dan kalau Sintayong mau gampang kan ya udah di Jakarta aja, lawannya tim-tim lokal yang menang terus, nggak Atau akan di Singapura aja yang dekat lah. Iya, nggak akan ada kritik. Iya. Tapi Sintayong tahu betul yang mau dihadapi itu Piala Dunia, Piala bukan Dunia. Piala AFF. Yang levelnya di atas kita. Iya, pasti. makanya dia maunya main keluar. Yang lawannya itu akan membuat pemain kita dipaksa kerja keras. Jadi pilihan Kroasia mungkin dari sisi lokasi agak-agak aneh gitu ya. Tapi lawan di sana lebih mudah. Betul. Lawan lebih mudah mendapatkan lawan yang kuat maksud saya. Dan itu yang membuat tim kita akhirnya bertemu dengan tim-tim Kroasia, Bulgaria, Dinamo Zagreb, ya, Bulgaria, iya, betul. Qatar. Itu kan Ada Bosnia kan? berkah. Iya. Ngedatengin tim itu ke sini setengah mati Susah, loh, Pak. susah. Setengah mati. Mendingan kita ke sana. Iya. Dapat betul. Kita dengan kondisi Covid kayak begini, mana ada yang Ya. mau datang, kan Betul. sulit. Jadi dengan kita ke Kroasia, kita dapat lawan bagus banyak sekali dan itu menguntungkan bagi persiapan tim. Kita ketemu lawan yang levelnya sama. Ya. Kayak kemarin lawan Bosnia. Bosnia. Kita ketemu lawan yang levelnya di bawah kayak Dinamo Zagreb. Zagreb. Tapi kita ketemu dengan lawan yang levelnya di atas. Ya. Dan kita terseok-seok pemain lawan Kroasia, Kroasia. iya. Iya, terseok-seok. Saat Bulgaria, jatuh ya, bangun iya. dikerjain habis. Nggak apa-apa. Kalau kita nggak pernah tahu lemahnya mereka di mana, kita Ya. nggak tahu bagaimana memperbaikinya. Betul, betul. Jadi memang kita tidak memfokuskan diri untuk meraih hasil kemenangan ya. Kekalahan itu juga penting untuk bisa melihat kelemahan-kelemahan kita ya. Kalau kita membentuk tim, justru kita perlu merasakan Kekalahan, kekalahan itu itu. supaya kita Setuju. tahu di mana Ya. lemahnya. Betul. Dan Sintayong saya pikir paham betul filosofi sepak bola itu. Dia tahu bahwa dia kan pada dasarnya dia nggak tahu peta sepak bola Indonesia. Ya. Pemain yang dia pilih kan pemain yang juga cuma dia lihat Yang di dia lihat, ya. tesek, nggak pernah dia lihat di kompetisi. Karena itu boleh dibilang ketika dia pegang tim, dia tuh pakainya peta buta. Apa yang dilihat, fisiknya bagus, fisiknya kurang, cuma itu mungkin pertimbangan-pertimbangan awal. Lalu dikumpulkan dalam sebuah TC, uji coba, baru dia bisa menilai secara utuh. Oh ternyata fisiknya bagus, tapi reading the game-nya kurang. Ya. Oh ternyata fisiknya kurang, tapi dia ngototnya bagus. Kombinasi-kombinasi itu kan harusnya terlihat di kompetisi, tapi Ya. dia kan tidak pernah mendapatkan kesempatan melihat dari kompetisi. Dia hanya lihat dari TC. TC nggak bisa menggambarkan semuanya. Dari pertandingan-pertandingan uji coba, baru dia dapat gambaran yang utuh. Dan saya yakin sesudah TC di Kroasia, kalaupun misalnya dia lanjutkan ke Turki, ya. dia akan dapat peta pemain yang akan dipertahankan berapa, yang dia perlu cari lagi berapa, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Nah, sejauh ini Mas Gus lihat setelah mereka melakukan 6 pertandingan, Iya. ada 2 kemenangan, ada hasil imbang, 2 kekalahan ya. Iya. Dan kita bisa lihat bagaimana lawan Bulgaria 3-0, kemudian kalah juga lawan Kroasia. Nah, di mana Mas Gus bisa melihat ada celah masih ada kelemahan dari tim Sintayong ini? Mungkin di lini belakang, tengah atau depan yang perlu diperbaiki lah. Di semua lini sebetulnya Semua masih lini, lemah. ya? Di semua lini masih lemah. Di belakang tuh belum ada pemain yang bisa menjadi jangkar. Ada Rizky Ridho, pemain yang menurut saya cukup potensial Bagus ke ya. depan. Tapi untuk level bermain di Piala Asia, Piala Dunia, dia butuh Belum. tandem yang kuat. Kalau Elkan Bagot sudah main, mungkin akan lain ceritanya. Gitu ya? Iya, sekarang ini kan kita cuma melihat Rizky Ridho, tandemnya gantian. Ada Komang, kadang-kadang ada yang lain. Tapi masih pelatih juga masih kayak belum yakin. Masih berganti-ganti. Masih kan? gonta-ganti. Ganti, ya. Yang di depan juga menurut saya meskipun kita sudah bisa mengalahkan beberapa tim termasuk Ya. Dinamo Zagreb, tapi Zagreb. masih butuh pemain yang betul-betul kuat sebagai striker ya. Striker di depan kita tuh kemarin masih banyak membuang peluang, masih banyak bingung ketika kita mengurung tapi belum tahu cara membongkarnya. Yang levelnya di atas pemain lain itu baru Witan. Witan, ya? Baru Witan Yang bikin gol kemarin, ya? betul. Kalau Witan tuh emang levelnya udah Nah, di mungkin atas. apakah sudah dia bermain di luar? Iya, karena dia sudah main di luar dan dia juga memang dari segi skill, dari segi kematangan mental juga di atas yang lain. Nah, tapi yang menurut saya paling terasa itu lapangan tengah. Lapangan tengah ya? Lapangan tengah, dari 6 pertandingan sudah dijalani, Ya. itu problemnya hampir selalu muncul di lapangan tengah. Ketika kita ditekan habis oleh lawan yang levelnya di atas kita, lapangan tengah tidak bisa menjadi stepping stone untuk build up serangan. Oke. Ketika kita pegang bola, bingung bola mau dialirkan kemana, bola gampang hilang. Ketika kita menghadapi lawan yang di bawah kita, di mana kita dominasi lapangan tengah, di mana kita kuasai penguasaan bola, kita belum bisa menciptakan peluang-peluang berbahaya. Dan kadang-kadang di lapangan tengah juga kurang support untuk syuting jarak jauh. Oh, Nah, oke. di lapangan tengah itu menurut saya butuh seorang pemain yang punya kemampuan kuat dalam penguasaan Yang ada bola. sekarang siapa yang Mas Gus lihat? Brian Aldama masih bagus. Aldama, oke. Bagus. David Maulana bagus. David Maulana, ya. Beckham juga bagus. Tapi pemain yang lain harus ada tambahan. Karena ya. Dan cukup hanya betul. mereka, ya.
meskipun Brilian bagus, meskipun David bagus, tapi dalam penguasaan bola, dalam kontrol pegang bola, istilahnya kalau kita lagi pegang bola nih lawan tim yang kuat, jangan gampang hilang bolanya. Oh, itu gitu nggak ya, ada, ya, itu nggak ada. Nah di kompetisi kita mesti ada beberapa pemain yang kualitasnya mungkin bisa dilihat. Koordinasi di belakang gimana Mas? Lini belakang terutama. Dua back tengah. Ya, itu yang saya bilang belum padu karena belum ya? ada pemain yang betul-betul bisa mengimbangi Rizky Ridho. Komang ini masih sering nervous, masih sering gugup. Dan mungkin sekali lagi saya bilang kalau lawannya levelnya di atas, kadang-kadang kurang percaya diri gitu. Makanya saya bilang butuh pemain yang punya kematangan, punya pengalaman main di Eropa, yang kalau menghadapi lawan kuat, lawan tinggi, lawan bagus, dia nggak akan kaget. Nah itu butuh Elkan Bagot. Oke Mas, ini terakhir saya mau tanya ke Mas nih. Untuk level tim nasional Indonesia untuk U19 ini, menurut Mas Kus ini, pola apa yang cocok di mata Mas Kus untuk diterapkan? 4-3-3 atau 4-4-2? Gimana Mas? Ini memang buat Tayong nih. Iya, ini memang pilihan sulit ya. Karena kalau sepak bola Indonesia ini kan Villanesia mengembangkan formasi 4-3-3. Oke, ya. Anak-anak ini main di klubnya rata-rata main 4-3-3. Gitu ya. Tapi yang jadi masalah ketika sebuah tim terbentuk, itu ada yang namanya pelatih, itu punya konsep sendiri tentang cara main. Nah, Sintayong ini kan kultur sepak bolanya kan Korea. Ya. Sebagian besar tim di sana bermain 4-4-2. 4-4-2. Ya. Nah, itu yang dia bawa juga ke timnas. Makanya dia sekarang banyak bermain 4-4-2 yang membuat banyak beberapa pemain kita kelihatan masih agak kurang nyaman dengan formasi itu, masih beradaptasi. Ya ini bagian dari proses yang harus dipelajari pemain. Istilahnya kan kalau sepak bola gini, Pak. Pemain itu mau main formasi 4-4-2, mau main 4-3-3, mau main 3-5-2, yang main tetap 10. Jadi nggak usah jadiin alasan formasi itu. Nah, anak-anak ini masalahnya rata-rata kan belum matang lewat kompetisi, baru ikut kompetisi Elite Pro Academy, belum pernah ikut kompetisi profesional. Jadi mereka mungkin masih menghadapi sedikit gamang, sedikit kaget dengan perubahan formasi. Itulah bagian dari proses belajar. Itulah gunanya persiapan. Untung kita ini Piala Dunia masih lama. Coba kalau Piala Dunia bulan depan, selesai kita. Dan Piala Asia ditunda pula kan? Tadinya Oktober ini kan? Betul, kebetulan Piala Asia ditunda dan saya pikir Piala Dunia juga akan ditunda. Oh gitu Mas? Karena kalau Piala Asianya aja baru tahun depan bulan Maret, bulan April. Iya. Ya bisa jadi Piala Dunia nggak mungkin bulan Mei kayaknya. Mei atau Juni ya? Iya, sampai sekarang kan FIFA juga belum datang ke sini untuk lihat stadion. Dugaan gitu saya ya? sih Piala Dunia juga mungkin akan ditunda entah itu akhir tahun atau bisa jadi tahun berikutnya. Dan itu sedikit menguntungkan buat kita. Persiapan jadi lebih panjang. Sintayong bisa keliling Indonesia nyari pemain lagi untuk memperkuat tim. Oke. Terima kasih Mas. Siap, Bung Roman. Untuk penjelasan, untuk obrolan santai kita pada siang hari ini luar Siap. biasa Mas. Untuk pertemuan kita, semoga kita akan bertemu lagi. Insya Allah. Oke, sampai jumpa lagi dalam pertemuan ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Kus dalam acara sepak bola yang lainnya. Tapi jangan lupa Anda harus subscribe, ya, like juga dan memberikan komentar. Oke, ciao.